Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini membahas salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di nomor surat yang paling terakhir di dalam urutan di dalam Al-Qur'an, surat yang ke-114, surat An-Nas. Surat yang hampir kita semua hafal. Hampir surat ini sering kita ulang-ulang di dalam sholat kita, bahkan di dalam wirid. Karena itu juga merupakan salah satu di antara hal yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, surat An-Nas, surat ini termasuk di antara golongan surat Makkiyah, atau yang lebih dikenal dengan surat yang turun sebelum hijrah. Menurut pendapat para ulama di bidang tafsir, Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i dan kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bahwa surat ini, surat An-Nas ini merupakan salah satu dikatakan sebagai surat Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain yang bermakna adalah surat yang mengandung di dalamnya permohonan perlindungan. Permohonan perlindungan. Dan salah satu suratnya adalah surat Al-Falaq. Jadi Al-Mu'awwidzatain, surat An-Nas dengan surat Al-Falaq, yang artinya dua surat yang memiliki kandungan di dalamnya permohonan dan perlindungan. Dan kedua surat ini memiliki kedudukan yang tinggi di antara surat-surat yang lainnya. Kenapa demikian? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, unzila au unzilat alayya ayatun lam yura mithluhunna qattun al-mu'awwidzatain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah diturunkan kepadaku ayat yang tidak semisal dengannya, yaitu al-mu'awwidzatain. Ya, kata Nabi SAW, telah diturunkan kepadaku ayat yang tidak semisal, yaitu Al-Mu'awwidzatain, surat An-Nas dengan surat Al-Falaq. Kaum muslimin rahimakumullah, disebutkan juga bahwa setelah turunnya dua surat ini, Nabi SAW mencukupkan keduanya sebagai salah satu bacaan wirid, yang tujuannya adalah untuk membentengi dari pandangan-pandangan buruk dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, namun kalau disebut sebagai al-mu'awwidzat, kalau tadi sebelumnya al-mu'awwidzatain, sedangkan disebutkan al-mu'awwidzat, maka yang dimaksud adalah dua surat ini, surat An-Nas dengan surat Al-Falaq, dengan ditambah satu surat lagi, yaitu surat Al-Ikhlas. Maka tiga surat ini yang disebut dengan Al-Mu'awwidzat. Dan tiga surat ini termasuk di antara salah satu bacaan wirid, salah satu bacaan zikir yang disunnahkan bagi kita untuk dibaca setelah selesai salat wajib. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Uqbah bin Amir bahwa Nabi SAW, beliau pernah mengatakan, iqra'ul al-mu'awwidzat fi duburi kulli shalah. Kata Nabi, bacalah al-mu'awwidzat. Maksudnya adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas pada setiap sehabis salat. Al-mu'awwidzat, kaum muslimin rahimakumullah, juga dijadikan wirid atau zikir yang kita kenal sebagai zikir pagi dan zikir petang. Maka barang siapa yang membacanya sebanyak 3 kali di waktu pagi, kemudian membaca sebanyak 3 kali di waktu petangnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya dari segala sesuatu. Termasuk juga di antara fadilah surat ini, disunnahkan juga membaca al-mu'awwidzat sebelum tidur.
Tentunya dengan cara membaca ketiga surat ini, lalu kemudian meniupkan pada kedua telapak tangan, kemudian diusapkan dari mulai kepala, wajah, dan kemudian seterusnya sampai dengan seluruh anggota badan sebanyak 3 kali juga. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga surat ini atau Al-Mu'awwidzat juga bisa dijadikan sebagai bacaan ruqyah. Maksudnya adalah ya, bacaan atau surat yang bisa dijadikan sarana pengobatan ruqyah syar'iyyah dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Disebutkan di penghujung kehidupan Nabi SAW, ya, beliau pernah dalam keadaan sakit, kemudian beliau meruqyah dirinya dengan membaca Al-Mu'awwidzat ini. Ketika sakitnya semakin parah, maka kemudian Aisyah radhiyallahu an membacakan ruqyah dengan surat Al-Mu'awwidzat ini, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Intinya, kaum muslimin rahimakumullah, surat yang sering kita baca, surat yang kita hafal ini, salah satunya surat An-Nas ini memiliki keutamaan yang cukup sangat agung, ya, yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk mendapatkan nilai keagungan dari surat ini, maka kita juga mencoba untuk membahas kandungan tafsir yang ada di dalam surat An-Nas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Allah berfirman, katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbun nas, Rabb manusia, yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja Rabbnya manusia, akan tetapi Rabb lainnya. Rabb manusia, Rabb malaikat, Rabbnya jin, Rabbnya langit, bumi, matahari, bulan, dan Rabb segala sesuatu. Namun di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Rabbun nas, mengkhususkan Rabbnya manusia. Namun sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan segala sesuatunya. Kemudian Allah berfirman, Malikin nas, rajanya manusia. Raja yang mempunyai kekuasaan yang paling tertinggi terhadap manusia. Dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna. Tidak ada satupun yang bisa menandingi kesempurnaan dari kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, Ilahin nas, sembahan manusia. Ilah atau yang diartikan sebagai Tuhan atau sesembahan mereka, maksudnya ilahin nas, sesembahan yang hak, yaitu yang dituhankan oleh hati, kemudian digabungkan dengan mahabbah, kecintaan, dan sekaligus diagungkan yang berhak diagungkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan ilahin nas, Tuhannya manusia, berarti ya Tuhan yang disembah oleh manusia, yang berhak disembah, yang dituhankan oleh hati, sekaligus juga menyembahnya dengan penuh kecintaan dan dengan penuh pengagungan. Karena berapa banyak di antara orang yang kemudian sesuatu yang disembah namun tidak dicintai dan tidak diagungkan. Ada yang dicintai namun tidak diagungkan. Ada yang diagungkan namun tidak dicintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencakup keseluruhannya. Dan ayat ini, kata para ulama, adalah salah satu di antara bagian tarbiyah ilahiyah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sekaligus sebagai kekasihnya, khalilnya, untuk memohon perlindungan hanya kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai khalik, sebagai pencipta, sebagai mudabbir yang mengatur. Allah Subhanahu wa taala sebagai ar-razik, sebagai pemberi rizki, sebagai pemberi rizki. Kemudian al-malik, ya, pemilik dari segala sesuatu yang ada di alam ini, dan ilah, satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Maka dengan ketiga sifat Allah Subhanahu wa taala inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk memohon perlindungan hanya kepadanya. Memohon perlindungan dari segala bentuk keburukan, memohon perlindungan dari segala bentuk was-was yang diluncurkan, yang dihembuskan oleh
syaitan. Dan sekaligus juga salah satu di antara tarbiyah ilahiyah bahwa semua makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang lemah. Nah, kita adalah hamba yang lemah. Butuh akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang abdun. Beliau adalah seorang Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, manusia. Sebagaimana juga Allah menciptakan kita semua yang butuh akan pertolongan. Sehingga apa? Nabi SAW juga membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau bukanlah seorang hamba yang berhak disembah. Bahkan beliau tidak boleh disembah. Bukan untuk tempat meminta pertolongan, bukan untuk tempat meminta perlindungan, dan bukan pula untuk tempat bergantung kita kepadanya. Karena yang demikian termasuk di antara perbuatan yang berlebih-lebihan, perbuatan yang ghulu, memposisikan Nabi SAW bukan pada tempat yang semestinya. Rasulullah SAW melarang perbuatan itu semua. Sebagaimana beliau mengatakan di dalam hadis, la tatruni kama atratatin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Kata Nabi SAW, jangan kalian berbuat ghulu kepada diriku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berbuat ghulu kepada Isa bin Maryam. Kata Nabi SAW, aku ini hanyalah seorang hamba, maka katakanlah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Tetapi ingat, kaum muslimin rahimakumullah, beliau SAW, walaupun beliau seorang manusia yang membutuhkan pertolongan, akan tetapi tetap memposisikan beliau adalah seorang nabi dan rasul yang wajib ditaati dan wajib diteladani. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, min syarril waswasil khannas. Kata Allah, dari syarr, dari kejahatan, ya, al-waswas, ya, bisikan. Al-waswasil khannas. Al-khannas, ya, setan yang bersembunyi atau setan yang biasa tersembunyi. Ya, sifat setan yang ya kadang muncul, kadang menghilang. Makanya berkata para ulama, kaum muslimin rahimakumullah, makna al-waswas adalah bisikan yang betul-betul tersembunyi, bisikan yang samar, yang terlintas di dalam hati seseorang, yang kemudian menumbuhkan atau menimbulkan pikiran, yang kemudian menghasilkan sangkaan, yang kemudian menghasilkan hayalan, yang sebenarnya pada ujungnya adalah tidak memiliki kebenaran. Itulah yang dimaksud dengan makna al-waswas. Sedangkan al-khannas, ya, salah satu di antara sifat syaitan atau jenis syaitan ini, ya, secara bahasa al-khannas ini sebenarnya maknanya adalah mundur. Ya, akan tetapi makna al-khannas sesuatu yang memperdayakan, sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang kemudian kadang pergi, kadang kemudian datang. Maksudnya adalah syaitan yang kemudian dia datang ketika seseorang sedang berzikir kepada Allah dan kemudian mengganggunya, setelah itu kemudian pergi. Nah, yang dimaksud di situ adalah syaitan. Ya, syaitan yang datang, ya, menggoda, ya, manusia, orang yang beribadah, kemudian setelah selesai menggodanya langsung kemudian, ya, pergi. Makanya dalam sebuah athar kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, disebutkan idza taghawwalatil ghilan fabadiru bil adzan. Kata Nabi SAW, ya, jika syaitan mengganggu kalian, maka ya segeralah kumandangkan adzan. Ya, karena syaitan dalam hadis disebutkan, ya, ketika mendengar suara adzan mereka akan lari terbirit-birit. Kemudian ketika selesai adzan berkumandang, maka syaitan akan kembali menggoda. Kemudian setelah nanti iqamah dikumandangkan, maka syaitan akan kembali lari terbirit-birit. Setelah selesai iqamah, maka syaitan akan kembali menggoda kepada orang-orang yang salat dengan mengatakan ingatlah ini dan ingatlah itu. Maka ada sebagian orang yang ketika salat sampai kemudian lupa jumlah bilangan rakaatnya, ya, sampai kemudian menyebabkan tidak khusyuk di dalam salatnya. Itu adalah merupakan salah satu di antara waswas al-khannas, ya, syaitan yang kemudian mengganggu seseorang ketika dia sedang beribadah.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang selanjutnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kata Allah, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudur, yang membisikkan di dalam dada manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah salah satu di antara misi setan yang paling utama. Yaitu apa? Yang selalu berusaha dan berupaya menghembuskan was-was kepada manusia dengan cara menghiasi kebatilan, mengemasnya menjadi sesuatu yang indah, menjadi sesuatu yang menarik. Kemudian juga setan mengemas kebenaran ya, dengan kemasan menjadi buruk, sehingga seakan-akan yang batil itu tampak benar dan yang benar tampak seperti batil. Itulah salah satu misi utama syaitan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kisah-kisah di dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan bagaimana misi syaitan di dalam rangka menggelincirkan manusia. Sebagaimana kisahnya syaitan di dalam rangka menggoda Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah kisahkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-20. Kemudian juga kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sofia binti Huyai yang disebutkan di dalam Sahih Muslimnya. Ya, semuanya menunjukkan bahwa di antara misi syaitan yang paling utama adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dan kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari was-was syaitan. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal jinnati wan nas, dan dari golongan jin dan dari golongan manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini tampak jelas bahwa yang melakukan bisikan was-was ke dalam dada manusia tidak hanya dari golongan jin saja. Sebagaimana yang kita bahas di awal, berbicara iblis, syaitan, jin. Ternyata dari ayat ini ya, bahwa yang membisikkan ke dalam dada manusia itu bukan hanya dari golongan jin saja. Bahkan manusia pun bisa berperan sebagai syaitan. Hal ini ya, disebutkan Allah Subhanahu wa taala juga di dalam salah satu firman-Nya di dalam surat Al-An'am. Ya, dalam ayat tersebut Allah mengatakan ya, bahwa Allah menjadikan setiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan, ya, dari jenis manusia, dan juga musuh dari kalangan jin. Maka salah satu di antara jalan keluar dari bisikan dan godaan syaitan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, adalah senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ya beristi'adzah, memohon perlindungan dari segala keburukan-keburukan yang timbul, yang diluncurkan gangguan baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya bagi kita selalu memohon pertolongan, selalu memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mengakui bahwa sesungguhnya seluruh makhluk berada di bawah pengaturan dan berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan semua kejadian ini terjadi atas kehendaknya, dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan melainkan pertolongan dari Allah, dan tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa meminta pertolongan, senantiasa meminta perlindungan, dan mengikhlaskan seluruh peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan surat An-Nas. Semoga kita bisa mengambil faidah dan pelajaran di dalamnya, dan senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk was-was, baik yang diluncurkan oleh syaitan dari kalangan jin, dan kita berlindung juga kepada Allah dari was-was syaitan yang diluncurkan oleh manusia. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.